Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, kali ini dengan topik rancangan aliran data dalam rekam medis elektronik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kemampuan akhir yang diharapkan, nantinya langsung masuk ke materi dan praktikum. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mampu menghasilkan rancangan aliran data dalam rekam medis elektronik. Pengalaman belajar mahasiswa, nantinya mahasiswa dapat menghasilkan rancangan aliran data dalam rekam medis elektronik, yaitu diagram konteks atau DFD level 0, DFD level 1 sampai 3. Pendahuluan terkait dengan DFD ini merupakan salah satu model untuk menggambarkan sebuah alur data sistem informasi, di mana pengertian dari data flow diagram itu adalah digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem secara visual dengan memodelkan bagaimana data diproses, disimpan, dan mengalir di antara komponen sistem. Fungsi dan tujuan DFD. Yang pertama, membantu memahami sistem secara lebih jelas. Kemudian yang kedua, memudahkan komunikasi antara analis sistem dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menyediakan dokumentasi untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. Adapun keunggulan dan kelemahan DFD yaitu yang pertama, keunggulannya mudah dipahami, memberikan gambaran yang jelas dan membantu identifikasi kebutuhan sistem. Untuk kelemahan, tidak menunjukkan aspek waktu dan tidak menggambarkan detail algoritma pemrosesan. Selanjutnya yaitu bentuk data flow diagram. Di sini terdapat dua bentuk DFD Yang pertama ada DFD fisik dan yang kedua ada DFD logika. DFD fisik biasanya digunakan untuk menggambarkan sistem yang sudah ada atau sistem lama. Nah, jadi sistem lama ini kita dokumentasikan menjadi suatu DFD berupa rancangan aliran datanya. Kemudian yang kedua ada namanya DFD logika. Digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang akan diusulkan. Biasanya sistem yang akan diusulkan ini berupa sistem pengembangan atau sistem baru yang biar mudah programmer untuk mengembangkan dan dokumentasi perlu dibuatkan namanya DFD logika. Selanjutnya, ini penjelasan dari DFD fisik Jadi ditekankan pada bagaimana proses dari sistem diterapkan, cara, oleh, dan di mana, termasuk proses-proses manual. DFD fisik harus memuat proses-proses manual juga digambarkan. Nama arus data menunjukkan fakta penerapannya seperti nomor formulir dan medianya, misalnya telepon, surat. Kemudian data source, data store atau penyimpanan dapat berupa non komputer. Dan juga nama data store harus sesuai penerapannya. Proses harus menunjukkan nama dari pemroses. Kemudian DFD logika tidak menekankan pada bagaimana sistem diterapkan, tetapi hanya pada logika dari kebutuhan sistem, yaitu proses-proses apa yang dibutuhkan. Tujuannya untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang baru berdasarkan alur yang sesuai atau yang diusulkan. Sistem yang diusulkan belum tentu dipakai, jadi biasanya digambarkan secara logika terlebih dahulu. Jadi kemungkinan untuk revisi atau ada perubahan-perubahan jelas dimungkinkan. Untuk sistem terkomputerisasi, biasanya proses-proses yang digambarkan berupa proses-proses komputer saja. Jadi di situ dari mulai entitas, proses hingga entitas dan juga hubungan ke dalam data storage atau database itu tersimpan secara terkomputerisasi. Kemudian terdapat beberapa komponen dari data flow diagram.
Yang pertama ada entitas eksternal atau external entity, merupakan sumber atau tujuan data yang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada namanya proses, yaitu aktivitas atau fungsi yang mengolah data dalam sistem. Arus data atau data flow yaitu jalur yang menunjukkan aliran data antar komponen, dan juga penyimpanan data atau kita sebut sebagai data store, tempat penyimpanan sementara atau permanen untuk data dalam sistem. Dalam data flow diagram itu terdapat levelisasi ya. Jadi tingkatan yang paling dasar yaitu namanya DFD level 0 atau konteks diagram. Merupakan gambaran umum sistem dengan hanya satu proses utama. Jadi DFD level 0 ini terdiri dari entitas dan proses utama. Jadi digambarkan hanya dua bentuk ya. Sedangkan untuk DFD level 1 sampai seterusnya itu digambarkan melalui entitas, proses-proses ya, banyak proses di situ. Bahkan ada subproses juga, dan juga ada data storage ya, yang tentunya arah aliran data itu sampai ke tahap penyimpanan. Simbol-simbol dalam DFD. Nah, ini ada beberapa standar ya yang kita acu. Jadi ada dua standar, Jane Anserson dan Jordan and DeMarco. Ya, jadi dua rujukan ini memiliki simbol yang berbeda ya untuk entitas, proses, data flow, dan data store ya. Nah, dalam simbol-simbol ini terdapat 4 simbol utama ya. Jadi ada external entity, data flow, proses, dan data store. Yang pertama ada namanya external entity, kesatuan luar ya, merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Contohnya adalah suatu kantor, departemen, ya, orang atau sekelompok orang, organisasi atau orang di luar organisasi, sistem informasi lain, sumber asli, dan juga penerima akhir suatu laporan sistem. Ya. Ini contoh, beberapa contoh. Dan external entity ini digambarkan dalam bentuk simbol seperti gambar berikut. Ya. Nah, ini ada dua versi ya untuk external entity dari Jane Anserson ini berupa kotak seperti ini. Dan untuk yang Jordan ya, itu digambarkan persegi panjang. Selanjutnya, nah ini contohnya ya, external entity ya, kita dapat membuat ya suatu subjek dalam external entity ini yang berhubungan langsung dengan proses-proses suatu sistem informasi. Ini contohnya ya, jadi subjek-subjek ini digambarkan melalui external entity. Selanjutnya yang kedua ada namanya arus data atau data flow. Data flow digambarkan berupa yaitu garis yang terdapat panah ya di dalamnya. Arus data menunjukkan arus data dari data yang dapat berupa masukan ke sistem atau hasil dari proses sistem ya. Jadi ada input, ada output. Nah, ini arus data dialirkan dalam bentuk, nah ini beberapa bentuk ya yang dialirkan dalam arus data berupa formulir, laporan tercetak, tampilan atau output ke layar komputer, masukan untuk komputer, komunikasi ucapan, surat, data yang dibaca, isian yang dicatat, atau transmisi suatu komputer ke komputer lain. Selanjutnya ini contoh ya dari arus data ya, berupa garis ya yang ada panah ya. Nah, contohnya adalah order langganan ya, ini berupa panah input ya. Kalau panah output bagaimana? Kalau output dari proses menuju ke entitas, itu disebut output atau hasilnya. Nah, ini untuk arah aliran ya, aliran data ini mengalir dari antara proses, simpanan data, dan external entity. Jadi ada 3 yang dapat dialirkan. Kemudian arus data ini konsep sumber dan tujuan arus data.
semua arus data harus dihasilkan dari suatu proses atau menuju ke suatu proses. Bukan proses ke proses ke proses. Ini bisa digambarkan seperti ini ya. Konsep ini penting karena arus data adalah salah satu dari hasil suatu proses atau akan digunakan untuk melakukan suatu proses. Jadi jelas arah dari panah ini berupa output atau input ya, yang digambarkan dalam suatu data flow diagram nantinya. Selanjutnya yang ketiga ada namanya proses. Simbol proses digambarkan kalau berdasarkan Jordan itu berupa lingkaran, kemudian chain insertion itu digambarkan dalam bentuk persegi dengan titik pojok tumpul ya. Jadi nanti sebuah proses ya, dalam sebuah proses itu nanti ada namanya angka nantinya ya. Angka-angka ini nanti ya sebagai identifikasi ya arah atau level ya, menunjukkan level juga ya. Kemudian selanjutnya proses ini ya itu terbagi menjadi dua ya. Identifikasi proses umumnya berupa angka ya, menunjukkan nomor yang telah disebutkan tadi bahwa nomor ini sebagai penunjuk ya atau berada di level mana proses tersebut. Dan juga nama proses. Nama proses ini menunjukkan apa yang dikerjakan. Berarti kan harus ada kegiatan ya, atau berupa nama kerja ya, kata kerja di dalamnya. Ini rambu-rambunya harus jelas dan lengkap menggambarkan kegiatan prosesnya, berbentuk suatu kalimat yang diawali kata kerja, diletakkan di bawah identifikasi proses di dalam simbol proses. Selanjutnya, nah ini ada namanya komponen pemroses. Ya. Pemroses biasanya ada di bawah sini ya. Pada DFD fisik, proses tidak hanya dari komputer, tetapi juga proses manual, mesin, orang, dan lain-lain. Maka pemroses perlu ditunjukkan. Nah, pada DFD logika hanya proses komputer saja, maka pemroses tidak perlu disebutkan ya. Jadi pemroses ini ya ditunjukkan ketika berupa DFD fisik ya. Ya ini ditunjukkan dalam proses manual atau komputerisasi ya, terutama di DFD fisik ini. Selanjutnya, nah ini contohnya proses di sini ya. Ini lambang-lambangnya seperti ini, simbol-simbolnya. Ini ada kata kerja, hitung gaji. Ini ada proses hitung gaji. Dilakukan oleh siapa? Ya, personalia, ini jelas ya. Selanjutnya ada namanya yang keempat ya. Simbol keempat namanya simpanan data atau data store. Data store merupakan simpanan dari data yang dapat berupa file, arsip, kotak, tabel, acuan manual, atau agenda atau buku. Ya, jadi sebagai tempat penyimpanan ya hasil dari proses. Nama data store harus menunjukkan nama dari filenya. Nah ini contohnya ya dari pemroses atau simpanan data. Ini kebetulan dari chain insertion ya, berupa seperti ini ya. Ini medianya ya, kode medianya ini nama data store-nya ya di contoh ini. Simpanan data, arus data dari proses menuju data store menunjukkan update terhadap data yang disimpan yang dapat berupa menambah atau menyimpan record atau dokumen baru, menghapus record atau mengambil dokumen dari simpanan data, merubah nilai data pada data store. Arus data yang berasal dari data store ke proses menunjukkan bahwa proses tersebut menggunakan data yang ada data store. Data yang ada di data store. Oke, ini kebetulan data store dengan contoh dari chain insertion. Kalau yang Jordan bagaimana? Jordan cukup dengan garis dua ini saja ya, tanpa ada garis namanya garis
vertikal ya, cuma harus horizontal berjajar 2. Itu dari Jordan. Nah, ini bukan dari Jane and Sarson. Nah, jadi data store ini harus arah panahnya itu harus dari bentuk proses ya, dari proses. Ya. Bisa dari input dari proses atau output dari proses juga bisa ya. Ya, kalau data berupa ini ya, input ke proses ya, berarti dia akan memanggil data yang telah tersimpan ya. Tapi kalau dia output dari proses ya menuju ke penyimpanan, ini berarti dia melakukan sistem penyimpanan di dalamnya. Oke, kemudian aturan dasar dalam membuat DFD. Yang pertama, setiap proses harus memiliki setidaknya satu input dan satu output. Yang kedua, data tidak boleh langsung dari satu entitas eksternal ke entitas lainnya tanpa melalui proses. Kemudian penyimpanan data harus memiliki aliran data masuk dan atau keluar yang jelas. Kemudian langkah-langkah penyusunan DFD. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi entitas eksternal. Jadi menentukan siapa yang menjadi subjek dalam kegiatan proses sistem informasi. Di situ ada interaksi, yang berinteraksi itu harus jelas ya. Jadi digambarkan sebagai entitas eksternal. Yang kedua, menyusun diagram konteks. Jadi ini langkah awal ya, diagram konteks atau DFD level 0 dengan menggambarkan sistem secara keseluruhan dalam satu proses utama. Selanjutnya membuat levelisasi DFD, yakni merupakan breakdown dari diagram konteks. Ya. Nanti dalam sebuah aplikasi ya membuat DFD itu nanti akan proses tersebut didekomposisi ya, atau di breakdown menjadi proses yang lebih detail. Ya, nanti di dalamnya ada namanya sub proses hingga sub proses ya, hingga di level setelahnya. Selanjutnya ini adalah kesalahan umum dalam pembuatan DFD. Yang pertama, penggunaan simbol yang tidak sesuai dengan standar ya. Jadi standar yang telah ditentukan tadi ada 2 ya. Yang pertama dari Jordan, yang kedua ya, yang pertama dari Jordan, yang kedua dari Jane and Sarson. Yang kedua, tidak ada aliran data yang logis antara komponen. Nah, tidak logis bagaimana ya? Ya, contohnya ketika digambarkan dalam diagram konteks atau konteks diagram atau level 0. Nah, contohnya ada dalam diagram konteks tersebut ada 2 entitas dan 1 proses. Nah, maka di level berikutnya, level 1, nah, jangan sampai ada yang berkurang ya, entitas dan alirnya ya. Garis alurnya juga jangan lebih, juga jangan kurang di dalam level berikutnya. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang ya, entitas maupun aliran data ya, alurnya. Selanjutnya yang ketiga, proses tanpa input atau output yang jelas. Nah, ini jadi ada suatu proses digambarkan dalam suatu kata kerja, ya, input dan output itu juga harus sesuai ya. Yang ada di konteks diagram, kemudian yang ada di DFD level 1, level 2, dan seterusnya harus berkesinambungan. Yang keempat, penyimpanan data tanpa adanya arus data masuk atau keluar. Ya. Ini menjadi penting ya, karena dalam suatu penyimpanan itu data harus melalui proses terlebih dahulu. Ya. Jadi ada proses input melalui proses output dilakukan melalui proses juga ya, harus melalui proses. Jangan tiba-tiba penyimpanan itu langsung garisnya dari entitas ke penyimpanan, itu tidak tepat. Jadi harus melalui suatu proses. Baik, mungkin
Cukup sekian dan terima kasih. Ya, semoga bermanfaat ya untuk materi pada kesempatan kali ini. Kita bertemu di kesempatan yang lain.